Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar unit Samsung A135F dengan kondisi saat ini yang saya terima. Ini mati total, hanya terbaca Exynos ya di sini ya keterangannya. Kalau di PC hanya terbaca Exynos saja. (3830) ya untuk CPU-nya ya. Artinya kalau hanya terbaca CPU, ini data dari internal storage, tidak terbaca oleh CPU ya, menandakan ada masalah antara CPU dan internal storage-nya. Ini dia masih menggunakan eMMC. Kalau dilihat dari fisiknya, ini di bagian belakang terlihat ada penyok-penyok bekas terkena benturan, mungkin terjatuh atau gimana ya. Dan di bagian samping ini kalengnya sudah melupas, pernah dilakukan perbaikan mungkin sebelum dikirim ke saya ya. Jadi permasalahan hanya terbaca Exynos only ataupun hanya terbaca CPU-nya saja, ini biasanya terjadi loss koneksi. Bisa jadi dari chip yang timahnya mulai kurang hambatan, bisa jadi jalur yang putus atau juga data yang korup. Maka dari itu ini saya dalami dulu, saya pastikan kerusakan utamanya dari mana, dan ini saya masuk ke tahap penanganan saja. Ini Samsung A13 ya. Oke, dan ini unit sudah saya lakukan pendalaman untuk kasus kerusakannya ya. Ini sudah saya pastikan karena ini ada histori terjatuh sebelum diperbaiki sebelumnya ya. Ada penyok di kaleng belakang, menandakan ada benturan keras. Bisa juga dari tekanan yang berlebihan mungkin ya, bisa akibat terlalu sering dimasukkan ke saku atau saku celana ya, karena di berbagai kasus device mengalami mati total akibat keseringan dimasukkan ke saku celana. Lama kelamaan dia mengalami lengkungan di bagian rem atas ya, sehingga menyebabkan imbasnya itu berefek ke mesin yang ikutan melengkung. Ini perbaikan yang saya lakukan, fokus perbaikan di area CPU dan eMMC. Untuk penanganannya ini saya lepas dulu cover kaleng pelindung ya, ke cover kaleng pelindung IC, yang mana ini sudah saya lepas semua untuk cover kalengnya. Selesai melepas cover, ini saya angkat IC eMMC terlebih dahulu. Angkat secara perlahan, pastikan panasnya sudah menyeluruh, dan ini terlihat IC eMMC untuk pin BGA nya ngikut ya ke IC eMMC. Ini menandakan memang jalurnya putus, ada satu pin ya yang ikut ke IC eMMC. Bersihkan sisa timah, lanjut ini saya angkat untuk IC CPU-nya. Untuk IC CPU ini proses pengangkatannya diharapkan hati-hati, karena jenis ini untuk model PCB dan IC itu rentan sekali untuk overheat ya, apalagi PCB-nya yang jenisnya low temperatur. Jadi kalau panas berlebih, banyak kasus teman-teman yang chat ke saya, dia mengalami pemuaian ataupun dalam istilah lainnya itu mengembang ya. Jadi hati-hati pada saat proses pengangkatan IC CPU ini. Pastikan panas sudah menyeluruh, angkat secara perlahan, dan ini IC CPU sudah terlepas. Tinggal saya bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel di PCB ya. Bersihkan
keseluruhan permukaan PCB sampai benar-benar bersih, tidak ada sisa lem dan timah yang masih tertinggal. Tidak menyulitkan proses pemasangan nantinya pada saat IC mau dipasang kembali setelah dilakukan rebaling ya. Ini pembersihan sudah selesai semua. Lanjut saya lakukan rebaling di IC CPU dan eMMC. Untuk IC eMMC nya ini tidak saya sertakan untuk checkingnya ya, karena ini kondisinya masih sehat, maka tidak ada pergantian part di area ini ya. Saya hanya lakukan rebaling saja. Pastikan IC CPU ini sudah rata untuk pin BGA nya, tidak ada bagian pin yang belum terkena timah. Pastikan semuanya sudah rata sempurna. Berikan puk secukupnya di bagian pin BGA, jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Kalau sudah seperti itu, tepatkan secara tepat, presisi, dan tidak ada kesalahan di pemasangan ataupun pemosisiannya. Setelah ini terpasang secara presisi, panaskan dengan suhu ini yang saya gunakan di 300 derajat Celcius dengan angin di strip 4 ya, itu sudah cukup. Untuk memastikannya IC gerakan secara perlahan, pastikan plug keluar dari tepian IC dan ini menandakan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna. Kalau sudah ngembal, kalau digerakkan kembali lagi ke posisi semula ya. Lanjut kita pasang untuk IC eMMC nya. Untuk proses pemasangan IC eMMC, prosesnya ataupun tahapnya sama. Pastikan pemasangan benar-benar presisi ya. Untuk kasus unit hanya terbaca Qualcomm ataupun Exynos ataupun MediaTek yang poinnya hanya terbaca CPU nya saja. Kebanyakan kalau device seri terbaru itu terjadi lost connect ataupun bad connect ya. Seri terbaru dalam arti keluaran tahun 2001 ke atas ya. Kalau itu jarang terjadi kasus eMMC yang bermasalah ataupun urgent ataupun healthy status yang sudah habis masa kerja, itu jarang ditemukan. Kebanyakan kasus rebaling itu di device-device yang umurnya masih muda. Beda lagi kasus dengan device yang sudah lanjut usia ya. Perbaikan selesai, kita lanjut tes saja. Oke, dan setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan, dan sekaligus perbaikan, masalah mati total unit Samsung A13 ini disebabkan oleh jalur yang memuai. Mungkin kena benturan ataukah kena apa ya. Yang pasti perbaikan di CPU dan eMMC ini saya lakukan dikarenakan memang ini unit hanya terbaca Exynos saja. Dalam arti untuk data dari eMMC ini tidak terbaca sama sekali ya, yang menyebabkan ampere di power supply hanya gantung saja. Dan kasus ini sering banyak terjadi di seri-seri Exynos seperti ini. Loss koneksi mengakibatkan unit ini mati, dan perbaikan di sini memperbaiki jalur dan rebaling CPU dan eMMC sudah seperti itu aja, tidak ada perbaikan di area lainnya. Dan kita uji kembali apakah unit ini sudah bisa menyalakah setelah melakukan perbaikan di area tersebut ya. Ini saya pasang ke LCD terlebih dahulu. Saya coba charging. Sekarang logo chargingnya pun sudah muncul. Nah, ini logo charging sudah bisa berjalan, artinya perbaikan sudah ada perkembangan. Ini saya pasang dulu switch powernya biar bisa ditekan power on ya. Nah, ini saya coba nyalakan.
ini logo Samsungnya sudah muncul. Perbaikan artinya kalau sudah menyala seperti ini sudah berhasil ya. Ini unit sudah bisa menyala kembali ya, artinya perbaikan sudah bisa selesai. Namun ini ada kunci layar. Unit sudah saya lengkapi, ini poinnya ini cacat di jalur menyebabkan unit ini mati. Untuk fungsi keseluruhan ini sudah normal, tidak ada fungsi yang bermasalah. Untuk kamera dan lainnya ini sudah saya uji dan normal, tidak ada fungsi yang bermasalah. Nah, seperti itu aja mungkin perbaikan ini saya akhiri. Samsung A13 repair jalur efek benturan ya, ini kena benturan keras jadi unitnya mati.